saudara-saudari sekalian yang selalu dikasih Tuhan. Selamat pagi, kita akan beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatasi oleh hal itu. Saya kira marilah kita datang pada Tuhan dengan segenap hati, karena kasih Tuhan selalu menghidupi kehidupan kita dan selalu menangani kita dengan kuasa Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian minggu ini.
mulia karena Engkau adalah sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kasih-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Selalu baru dan selalu baru setiap hari Tuhan. Selalu nyata dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan atas segala semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kalau bukan oleh karena kasih-Mu Tuhan, maka kehidupan kami Tuhan tidak akan sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah mengasihi kehidupan kami, keluarga kami, semua ya Tuhan. Engkau juga mengasihi setiap gereja-gereja yang ada, gereja tempat ini. Engkau juga sudah mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami ingin bersatu hati untuk kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, marilah mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu boleh kami nyatakan di tempat ini. Di manapun kami boleh berada Tuhan, kuasa-Mu menyertai kehidupan kami dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga serahkan semuanya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya dari hati-Mu saja ya Tuhan boleh berbicara dalam kehidupan kami, boleh menasihati kehidupan kami, boleh memberikan kekuatan yang baru setiap hari ya Tuhan, untuk kami boleh berada dalam dunia ini, untuk kami selalu berharap dan selalu setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan selalu harus kita saksikan dari hari ke hari. Makanya lah untuk kita mengakui bahwa Allah kita sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Kita katakan pujian Allah dahsyat. Yesus Kristus, dari
Sungguh mulia Allah kita. Allah kita sungguh dahsyat, oleh karena bukan saja dahsyat, tapi Dia selalu memberi kehidupan kita kuasa untuk kita menaklukkan musuh-musuh kita. Kita akan sambung dengan pujian Ku Diberi Kuasa. Tuhan selalu memberikan kita kegirangan, karena itu adalah janji Tuhan. Karena Tuhan selalu mau menolong, selalu memberkati kehidupan kita, selalu menopang kehidupan kita. Maka kita selalu dengan senang hati untuk kita selalu bersuka di dalam Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan juga cinta melimpah, bina yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita bersukacita karena Tuhan menolong dan menopang kehidupan. Ku terima janji Allah.
Sebelumnya, biarlah kita membuka hati kita. Jadikanlah kehidupan kita setiap hari menjadi bejana yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan, kita nyanyikan pujian bejana. Jiwaku ketenangan hatiku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku.
serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Saya serahkan pada hamba-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah sungguh amat baik. Saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau akan memberkati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu membawakan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus menerangi setiap hati kami, agar berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bekerjalah di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali bersama-sama di dalam firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44. Saya akan bacakan mulai dari ayat 40. Matius 24 mulai ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pagi hari ini kita akan belajar tentang inti dari berjaga-jaga adalah introspeksi diri dalam menghadapi COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin banyak mendapatkan video-video yang di-share di HP kita
ada bermacam-macam. Kadang-kadang video itu kelihatannya begitu benar, tetapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata itu adalah hoax atau kebohongan. Tetapi satu perkara yang penting dalam menghadapi COVID-19 ini bukanlah video-video yang kita perhatikan di sana, tetapi mengikuti anjuran dari pemerintah supaya kita semua bersama-sama dapat mengatasi COVID-19. Demikian juga dengan akhir zaman. Beberapa tahun yang lampau, ada beberapa banyak orang yang suka pergi mencari orang-orang yang ahli tentang akhir zaman. Mereka mau mendengarkan seminar-seminar yang diadakan. Mereka mau mengerti dan mengerti banyak tentang akhir zaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun itu semua tidak jadi masalah, tetapi yang terpenting kalau kita berbicara tentang akhir zaman adalah berjaga-jaga. Itulah yang dikatakan Alkitab, seperti yang telah kita baca. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi inti dari kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang penting kita berjaga-jaga. Dan inti dari berjaga-jaga itu adalah introspeksi diri. Melihat keberadaan diri kita, melihat kehidupan rohani kita, melihat persekutuan kita dengan Tuhan. Mengapa introspeksi diri menjadi sesuatu yang inti dalam berjaga-jaga? Karena pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan sana, tadi dikatakan bahwa ada dua orang sedang bersama-sama di ladang. Yang satu diangkat dan yang satu tidak. Ada dua orang sedang bekerja bersama-sama. Yang satu diangkat, yang satu tidak. Kenapa saudara? Intinya adalah kita terangkat atau tidak, itu terletak pada persekutuan kita masing-masing pribadi dengan Tuhan. Bukan hal yang lain. Apakah kita sedang bersekutu dekat dengan Tuhan pada saat Tuhan datang di awan-awan, sehingga kita bisa diangkat bersama-sama dengan yang lain? Ataukah saat Tuhan datang kita jauh dari Tuhan? Kalau kita jauh dari Tuhan, seperti tadi dikatakan, kita tidak akan terangkat. Oleh karena itu, kita perlu selalu melihat ke dalam hidup kita. Kita selalu perlu introspeksi diri kita. Pertama, apakah yang kita lihat? Yang pertama, kita akan melihat jenis orang Kristen yang manakah saya itu. Jenis orang Kristen yang manakah saya itu. Bukan orang lain, tetapi diri saya. Ada banyak macam atau jenis orang Kristen. Ada orang Kristen KTP. Hanya di KTP-nya saja ditulis Kristen. Ada orang Kristen Natal dan Paskah, datang ke gereja kalau hari Natal dan hari Paskah. Ada orang Kristen yang aktif di gereja, begitu banyak melakukan banyak hal. Tetapi marilah kita lihat di dalam kitab
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba lihat saudara, Alkitab mengatakan bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan. Bahkan bukan orang yang dikatakan telah melakukan mujizat demi nama Tuhan. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Tetapi orang yang bagaimana? Yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa, saudara? Mari kita buka Alkitab lagi dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin rohani. Ia adalah ahli Taurat yang terhormat. Ia datang pada Tuhan Yesus pada waktu malam karena ia takut kepada teman-temannya. Dia akan dikucilkan kalau mereka tahu bahwa dia datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat ia berbicara dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat saja kerajaan Allah. Tidak dapat saudara, apalagi masuk ke surga. Melihat saja kerajaan Allah, dia tidak dapat. Oleh karena itu, orang Kristen yang manakah yang pasti akan terangkat? Di sini dikatakan orang Kristen yang kehidupannya sudah diubahkan, sudah dijadikan baru, sudah dilahirkan baru, karena orang itu telah bertobat dan menerima Tuhan di dalam hatinya. Berapa puluh tahun saudara ke gereja, tapi kalau saudara tidak pernah bertobat dan menyerahkan hati kepada Tuhan, sehingga hidup saudara diubahkan, diperbarui oleh Tuhan, maka saudara belum siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan akan segera datang. Dan apakah saudara sudah siap? Apakah saudara telah menjadi seorang yang telah diubahkan oleh Roh Allah, sehingga menjadi orang baru di dalam Tuhan? Cara berpikir yang baru, sikap hidup yang baru, kasih yang baru dari Allah memenuhi hati. Lihatlah diri saudara masing-masing. Dan ini adalah kesempatan
kesempatan yang Tuhan berikan. Jikalau engkau belum bertobat, saat inilah Tuhan memanggil engkau untuk datang dan bertobat dari segala dosa, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Orang yang telah bertobat disebut sebagai orang beriman. Orang yang telah percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kita buka Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saat saudara percaya Tuhan Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa, menebus saudara dari segala dosa, dan saudara bertobat kepadanya, maka saudara masuk dalam iman itu. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Saudara dan saya hidup oleh iman. Kita harus bertekun dan bertumbuh terus di dalam iman itu. Kalau satu saat dulu saudara pernah masuk di dalam iman, telah bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, tetapi kalau hari ini saudara meninggalkan Tuhan, saudara sedang tidak hidup di dalam iman itu. Mari kita lihat pengalaman seorang raja yang disebut Raja Asa. Kita buka dalam 1 Tawarikh 14 ayat 19 ayat 9 sampai 15. Maafkan saya, 2 Tawarikh 14 ayat 9 sampai 15. Serah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Saya baca ayat 15, ayat 14 dan 15. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarai semua kota itu, karena jalan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing, domba, dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Kita melihat pada saat kerajaan Yehuda didatangi oleh kerajaan Ethiopia dengan 1.000.000 tentara. Padahal kerajaan Yehuda adalah kerajaan kecil saja. Kalau mereka punya tentara paling ratusan ribu. Tetapi
pada saat terjepit, Asa berseru kepada Tuhan, Asa percaya kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Kalau saudara dan saya melanjutkan di pasal 15, kita melihat bahwa Raja Asa, karena dia telah bertindak dengan iman, percaya kepada Tuhan, kemenangan terjadi. Dan Raja Asa melanjutkan dalam satu kehidupan yang membarui kehidupan rohani mereka dari waktu ke waktu. Raja Asa terkenal sebagai pembaharu. Kerajaannya makin hari makin kuat. Kerajaan-kerajaan yang lain di sekelilingnya takut dan takluk kepada kerajaan Yehuda. Raja Asa juga diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Seluruh rakyat Yehuda mengalami masa keemasan. Begitu indah, saudara, karena Raja Asa mencari Tuhan. Tetapi kita baca pasal 16 ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan beliau itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Lihatlah, iman Asa yang tadinya naik terus di dalam satu kehidupan yang mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi pada saat ia berada di tempat yang di atas, semuanya menjadi begitu aman, semuanya menjadi begitu diberkati. Asa tidak selalu introspeksi diri. Hatinya dari kesehari bukan lebih dekat Tuhan, tetapi lebih menjauhkan diri dari Tuhan. Ia sudah puas dengan kekayaannya, ia sudah puas dengan kebesarannya, maka hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Tanpa dirasa dia menjauh, hidup rohaninya turun dan turun. Tiba satu saat kerajaan Israel mengancam akan datang ke kerajaan Yehuda bersama dengan Raja Aram. Kerajaan Aram, kerajaan yang besar. Dan mereka akan menghancurkan kota Yerusalem. Kalau dahulu didatangi oleh orang Ethiopia dengan sejuta laskar, Asa berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi kemenangan. Tetapi saat kehidupan rohaninya, imannya menjadi turun. Saat ia mendengar orang Aram bersama dengan orang Israel akan menghancurkan Yerusalem, apa yang dilakukan saudara? Dia tidak lagi berseru kepada Tuhan, tetapi dia ambil semua emas, semua perbendaharaan yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Allah, yang ada di kerajaannya, semuanya diambil dan dikirim kepada Raja Aram dengan satu pesan: jangan engkau membantu Israel untuk menyerang kami. Raja Aram mendengar hal itu. Dan Raja Aram tidak jadi membantu Israel. Israel tidak jadi menyerang. Nampaknya dengan kekuatannya sendiri, tanpa berharap pada Allah, dia berhasil. Tetapi saudara, datanglah sang nabi berkata kepada Raja Asa,
Asa, engkau telah berlaku bodoh. Sebenarnya Allah akan membuat engkau mengalahkan Raja Aram. Tetapi karena engkau tidak lagi berharap kepada Tuhan, maka engkau telah berlaku bodoh. Dan engkau tidak akan mengalahkan Raja Aram. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lihatlah bahwa iman kita itu, kalau tidak kita perhatikan dalam hidup kita dari sehari ke sehari, kita bisa menjadi seperti Raja Asa. Pada waktu Nabi itu mengingatkan dia tidak seperti Raja Daud. Dia menyadari dan bertobat, tetapi dia menjadi marah dan sakit hati. Nabi itu dianiaya dan dimasukkan dalam penjara. Kemudian dia, orang yang dulu memimpin umat Israel atau orang Yehuda untuk menyembah Allah, untuk setia kepada Allah, ia yang mengasihi mereka. Sekarang ini dikatakan dalam ayat 10 tadi bahwa ia juga menganiaya beberapa orang dari rakyat. Lihatlah kehidupan iman yang tidak dijaga, yang tidak suka introspeksi diri. Dan saya sungguh kecewa, saudara, kalau membaca selanjutnya. Akhirnya karena Asa tidak bisa diingatkan, maka Allah mengizinkan dia mendapat sakit yang berat di kakinya. Sangat sakit. Tetapi pada keadaan sakit pun Asa tidak mau berseru kepada Tuhan. Ia memanggil tabib-tabib yang paling pintar di negaranya untuk menyembuhkan kakinya. Tetapi sampai 2 tahun kakinya tidak sembuh dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak bertekun di dalam iman kita, kalau kita tidak introspeksi diri kita, kita dapat menjadi jatuh seperti Raja Asa. Mungkin dulu saudara adalah seorang yang dipakai Tuhan. Mungkin dulu seorang yang memiliki iman yang kuat sehingga mujizat Allah terjadi. Tetapi itu tidak menjamin hidup kita pasti diangkat pada saat kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak menjaga iman kita, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa mengalami seperti Raja Asa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 7 dan 8. Mari kita buka Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, dengarkan saudara. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada saat Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengan kata lain, pada saat dia datang, adakah engkau hidup di dalam iman, bertekun dalam iman, dan bertumbuh dalam iman?
Kalau saudara tidak berada dalam keadaan yang sedemikian, hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Engkau tidak akan terangkat. Itulah yang Tuhan katakan. Engkau tidak akan diangkat oleh Tuhan bersama dengan yang lain. Dan engkau akan masuk ke dalam hari kiamat yang mengerikan itu. Karena itu, yang terpenting adalah kita seperti janda yang diceritakan di sini. Bertekun siang dan malam berseru kepada Tuhan. Marilah kita introspeksi diri kita. Bagaimana dengan iman kita saat ini? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Dan yang terakhir saudara, kita akan melihat berada di sisi manakah hidupku, negatif atau positif. Jadi akhir zaman ini ada dua sisi. Saudara bisa baca di sana. Satu sisi negatif. Dan sisi negatif itu bertolak belakang dengan sisi positif. Saudara ada di mana? Terserah kepada saudara. Kita buka lebih dahulu sisi negatif yang dikemukakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini sisi negatif yang dikatakan oleh firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka pengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab mengatakan seperti yang kita baca tadi, bahwa dari sisi negatif manusia hidup dalam kemerosotan moral. Mereka hidup mementingkan diri sendiri. Mereka hidup dalam ketidakbenaran. Bahkan mereka hidup di dalam kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari-hari kita, waktu-waktu kita, tahun-tahun yang akan kita jalani, manusia tidak akan menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi pada umumnya moral manusia jauh akan runtuh, lebih hari lebih jelek. Tetapi Alkitab mengajarkan dalam keadaan yang seperti itu masih ada sisi positif. Sisi positif bisa kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Injil diberitakan di seluruh dunia. Pada akhir zaman, Injil diberitakan di seluruh dunia sehingga banyak orang diselamatkan. Nah, kita adalah pemberita
Injil itu. Tetapi berita Injil tidak cukup dengan kata-kata yang kita sampaikan. Berita Injil adalah kehidupan kita. Kalau manusia moralnya merosot, mereka hidup dalam kejahatan, kita harus ada di dalam sisi positif, di mana kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sisi negatif yang lain, manusia begitu mementingkan diri sendiri, sehingga apapun yang mereka buat, mereka lakukan asal mendapat kepentingan yang mereka inginkan bagi dirinya sendiri. Kalau banyak manusia seperti itu, Allah menghendaki kita berada pada sisi yang positif, yaitu hidup dalam kasih Allah. Hidup dalam kasih Allah tidak akan mementingkan diri sendiri. Hidup di dalam kasih Allah akan mempedulikan orang lain. Hidup di dalam kasih Allah akan mengasihi orang lain. Hidup dalam kasih Allah akan suka mengampuni orang lain. Hidup dalam kasih Allah adalah menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut, Matius 24 ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan. Di sini ada hal-hal negatif atau sisi negatif. Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam istilah lain, bumi gonjang ganjing. Peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain terjadi di mana-mana. Permusuhan terjadi di mana-mana. Bukan hanya itu, tetapi bencana alam terjadi di berbagai daerah di dunia ini. Banyak orang mengalami kelaparan. Banyak bangsa mengalami kehidupan yang menyedihkan. Itulah sisi negatif yang terjadi pada akhir zaman ini. Lalu dalam sisi positif, marilah kita memberitakan Yesus Juru Selamat yang dapat menolong manusia, yang dapat mengangkat manusia, melepaskan dari keadaan yang sangat menakutkan. Di Wuhan, kisahnya pada beberapa bulan yang lampau, pada saat Wuhan diserang oleh corona begitu rupa, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Mereka tidak menghindar, mereka tidak menjauhkan diri, tapi justru mereka pergi kepada mereka, memberitakan kepada mereka bahwa ada Yesus Juru Selamat yang mengasihi mereka. Orang-orang Kristen pergi ke jalan-jalan kemana-mana, di mana banyak orang sedang meninggal, di mana banyak orang sedang mengalami sakit. Mereka mengatakan ada Yesus Juru Selamat yang bisa menolong dirimu. Tidak hanya begitu, saudara, mereka mengumpulkan banyak dana untuk menolong orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupan mereka. Itulah seharusnya orang Kristen, anak-anak Tuhan,
Saat dunia gonjang-ganjing, tidak ada harapan, kita harus berdiri di sana pada sisi yang positif, memberitakan kasih Allah. Berani saudara? Saya percaya, jikalau saudara hidup dekat dengan Roh Allah, saudara ada keberanian yang datang dari Roh Allah. Pada saat orang-orang mengalami berbagai kesulitan, adakah saudara sebagai anak-anak Tuhan yang pergi turun tangan untuk menolong mereka? Itulah sisi positif yang perlu ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita untuk hidup di akhir zaman, saat bumi gonjang-ganjing, saat kejahatan merajalela di mana-mana, saat kemerosotan moral terjadi di mana-mana, dapatkah kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran? Saat semua orang mementingkan diri mereka sendiri, dapatkah kita hidup dalam kasih, menyatakan kasih kepada orang lain? Pada saat semuanya tidak ada harapan, beranikah kita berdiri di antara mereka dan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang bisa menolong engkau? Satu saja rahasianya, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pada akhir zaman, yang berkuasa di bumi ini adalah Mesias dan nabi palsu, juru selamat palsu, nabi palsu, berkuasa di bumi ini, bekerja dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi ingatlah bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki kuasa yang lebih besar dari kuasa Mesias dan nabi palsu, dari kuasa kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Kuasa yang kita miliki adalah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Apabila Roh Allah memenuhi hidup kita. Oleh karena itu, tidak ada yang lain yang kita perlukan, saudara. Pada saat kita menghadapi kehidupan akhir zaman ini, marilah kita mohon Roh Kudus datang dalam hidup kita. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Roh Kudus mengurapi kita, sehingga kita sanggup menjadi saksi-saksi Tuhan yang kokoh dan kuat, rela menderita bagi Allah, rela mengalami tantangan apapun juga, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan biarlah pada saat-saat ini, apabila kita ingat Tuhan Yesus akan datang dengan segera, mari kita lihat mereka di sekeliling kita. Kita lihat bangsa Indonesia ini, begitu banyak jiwa belum mengenal kasih Allah. Apakah saudara dan saya akan diam saja? Tidak, saudara. Allah menghendaki kita mengasihi mereka. Kita berdoa untuk mereka. Kita berjuang untuk mereka. Saya sering berkata dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan Engkau datang lebih dulu sebelum Indonesia diselamatkan. Curahkanlah Roh-Mu,
selamatkan. Sehingga apabila Engkau datang, banyak jiwa terangkat bersama-sama dengan kami. Itulah yang harus menjadi hati kita. Seperti hati Tuhan Yesus yang mengasihi, yang begitu mengasihi, sehingga menangisi manusia yang berdosa dan rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara, tidak ada hal lain yang perlu kita lakukan pagi hari ini. Kita datang, kita minta Roh Kudus hadir di tengah kita, memenuhi kita, mengalir dalam hati dan jiwa kita. Kita nyanyikan, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
hadir di hati. Dia sedia hadir di hidup. Dia sedia mengurangi dengan kuasa dari tempat yang bahagia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu dan penuhi saya ya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, penuhi saya saat ini. Penuhi hati saya, penuhi hidup saya dengan Roh-Mu Tuhan, agar saya siap sedia hidup di dalam keadaan yang positif di tengah kehidupan akhir zaman. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih karunia, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami dengan firman bahwa kami harus berjaga-jaga untuk hari kedatangan. Bapa, saat ini kami mau melihat hati kami. Jikalau ada hati-hati yang belum bertobat, belum diserahkan kepadamu, Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan kami, hati itu dibukakan untuk Engkau. Dan saat ini bertobat, menyerahkan hidupnya kepadamu. Bapa, di dalam surga, jikalau saat ini ada anak-anakmu yang imannya mulai turun, kehidupan rohaninya mulai lebih jauh daripadamu, Allah Roh Kudus perangi hatinya, kerjakan hidupnya. Kami tidak mau menjadi seperti Raja Asa, tapi kami mau bangkit. Kami mau dibarui Tuhan. Biarlah hidup rohani kami dari hari ke hari lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lebih dari semuanya, kami tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Kami mohon Roh Kudus mengurapi, memimpin, menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami ini menjadi saksi-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkatlah tanganmu di hadapan Allah. Sedialah menerima berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita pulang dengan berkat surgawi dari Bapa surga yang mengasihi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang dalam penyertaan Roh Kudus yang memberi kekuatan, penghiburan, yang menjadi penolong, pemimpin kami yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus itu beserta dengan kami semua dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Pengumuman Bapak Ibu, saudara semua, hari Selasa sampai dengan Sabtu kita akan melanjutkan doa menjelang Pentakosta. Dan jangan lupa tanggal 31 nanti kita ada dalam perayaan Pentakosta. Tuhan memberkati semuanya.